pendamping dana desa. Tapi itu tahun lalu, tahun ini sudah diambil alih. Teman-teman ini sudah diambil alih oleh teman-teman dari kementerian. Yang kami ada di sini hanya Satker. Itu dana juga dari Deko Konsentrasi. Kemudian program yang berikut itu tekad. Nah, tekad ini tahun 2020, satu tahun sebelumnya juga tidak berjalan, 2020 juga tidak berjalan. Nah, program ini memang kemarin 2020 itu sudah jalan dan sudah pemerintah Kementerian Pusat sudah datang sama-sama kita koordinasi untuk perekrutan. Namun kami dihadang dengan tamu baru, artinya dari COVID, jadi kita tidak jalan. Sampai dengan tahun ini baru kita bisa melaksanakan perekrutan sampai dengan terakhir sekarang berjalan. Pendamping kampung dana desa atau yang tekad kan ada dua. Jadi program pertama itu P3MD itu pendamping dana desa. Pendamping dana desa ini sebelumnya itu ada kewenangannya ada di kami di Provinsi Papua, tetapi tahun 2021 sudah ditarik kembali oleh kementerian. Perekrutan baru dilakukan dari kementerian melalui online. Kami yang ada di Provinsi Papua untuk membantu, memfasilitasi saja, Satker namanya, itu di P3MD. Itu dari Dekon yang P3MD. Kemudian yang kedua itu tekad tadi, transformasi ekonomi kampung terpadu. Itu yang ada di kami dan itu tahun ini baru berlaku. Apa kita jalankan? Tahun lalu kita batal, tahun ini jalan. Ya batal karena tidak bisa, tadi haram dengan COVID. Di dalam itu hanya bisa rekrut untuk mengisi di 9 kabupaten. Kita terimanya di Provinsi Papua itu 9 kabupaten tekad ini. 9 kabupaten dan jumlah pendamping itu 135. 135 dari tahap awal sampai dengan pertengahan ini sudah berakhir, mau sudah ditempatkan ke kabupaten, 9 kabupaten masing-masing. Lalu dari perekrutan, pengumuman, perencanaan sampai dengan yang sekarang terakhir sudah tanda tangan kontrak. Nanti minggu depannya Pak Menteri nanti akan sampai di sini. Kita sementara menyiapkan untuk kegiatan itu. Jadi dalam kegiatan ini tekad dari 135 itu peserta yang hadir, peserta yang namanya pencaker itu jumlahnya sampai 3.800 sekian. Untuk mengisi kuota hanya 135. Oh tidak, itu hanya 9 kabupaten saja untuk Papua. Itu mengisi untuk kuota khusus kuota Papua itu hanya 135. 9 kabupaten yang kita dapat, terus di 9 kabupaten ini diisi oleh 135 pendamping itu. Kemudian di provinsi lain, Maluku Utara, kemudian NTT, Papua Barat, kabupatennya masih ada yang 2, ada yang 3, kami yang lebih banyak, 9 kabupaten. Jadi sementara ini kami sudah dalam tahapan mobilisasi. Dalam petunjuk teknis, juknis itu ada dari dinas, pengujinya dinas, akademisi, yang dalam hal ini Unjen, kemudian dari kementerian. Bentuk ujiannya, tesnya itu dari pertama tes tertulis, yang berikut tes wawancara, dan yang berikut tes FGD. Nah ini masing-masing penguji, kami di sini ada di dinas ada sekitar 6, pusat 3, terus teman-teman di akademisi 3. Kemudian kami dibantu lagi dengan BPLM balai, teman-teman dari balai, Pak Kepala Balai dengan ini digabung. Jadi kita tim penguji cukup banyak, lalu setelah uji sama-sama dan nanti hasilnya itu disimpulkan, kita dapat diambil semua kirim ke Jakarta. Jakarta menilai ini nilainya ini nanti ditetapkan. Saya mau sampaikan bahwa kalau
masih ngotot terkait dengan kenapa hanya diterima 111 yang pengumuman keluar. Sisanya kenapa 24 ini kenapa tidak keluar. Menjadikan 135 totalnya. Jadi yang kita keluarkan di pengumuman itu 111. Sisa itu 24. Nah, 24 ini kenapa bisa tidak keluar? Ya, itu dalam berita acara itu sebenarnya teman-teman punya tanggapan, para peserta punya tanggapan. Kalau mereka mengerti, mereka misalnya kalau mereka paham sekali tulisan berita acara itu, betul-betul baca dan memaknai dia, itu maka mereka sebenarnya tidak singgung hal itu. Artinya bahwa saya sudah sampaikan, kita sudah muat supaya mereka bisa paham, itu ada muat di dalam berita acara. Dalam berita acara itu dari pusat juga sampaikan tidak boleh keluarkan. Ini tidak boleh dimuat dalam berita di media. Tetapi saya bilang tidak masalah. Berita acara ini dimuat supaya semua teman-teman atau pencaker ini bisa baca baik-baik. Toh juga belum membaca hal itu. Kenapa? Karena 135 itu dari 135 kuota yang bisa terisi hanya 135 ini 111 yang kita keluarkan pengumuman. 24 kenapa tidak kita masukkan? Itu karena kebijakan dan yang punya anggaran yang disiapkan ini. Bukan kami yang melakukan, kami yang memaksakan untuk tidak boleh keluar, tidak. Ini diminta oleh IFAD kebijakannya dan yang melalui kementerian. Setelah pengumuman administrasinya 405 keluar, aksi demo sini sana. Nah, ini sebenarnya tidak bisa dipersoalkan, tetapi teman-teman ex PPDM terlalu arogan, atau angkunya itu tinggi. Kita ini tidak ada apa-apa, kasarnya begitu. Sementara perekrutan tahapan ini jalan di pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, tahapan kita jalan, nama-nama ini sudah kirim, mereka yang terlalu hebat ini kirim ke sana, terus kita ini terus kirim. Akhirnya saya punya kebijakan kasih keluar tuh, nanti dari pusat yang lakukan. Berkali-kali pertemuan tuh 2 kali Pak, itu saya yang sampaikan. Loh, kita ini ada, kami ini orang Papua, kamu punya orang, kami ini sama-sama ada ini. Mari Pak Kadis dengan teman-teman ini kami punya nama-nama, tolong nanti dilihat. Ini tidak masalah kan? Tapi mereka kirim ke sana, beritanya tiba, nama-nama ini suruh diisi semua ke tempat 135 orang, kuota itu semua sudah terisi dan kirim. Lah kalau begitu untuk apa kita rekrut panitia? Bentuk panitia, anggarkan, kemudian capek-capek di dinas ini jalan melakukan hal ini. Itu percuma kan? Kalau nama semua lengkapi isi ke sana, saya kasih keluar. Saya bilang oke, nama-nama yang mereka kirim itu dikeluarkan. Lebih khusus itu di ex-PPDM. Saya keluarkan. Nah, saya keluarkan karena itu. Mereka harusnya, kami sudah daftar kakak, Pak Kadis, kami sudah daftar, ini nama-nama kami. Kami yang khusus ex-PPDM. Serahkan ada di meja saya, tidak mungkin kan saya tolak mentah-mentah. Nah, artinya mereka sebagai pencaker, mereka melangkai pemerintah Provinsi Papua. Itu kasarkan saya begitu. Loh, tidak ada apa-apanya bagi kami pemerintah Provinsi Papua kan, dalam hal ini dinas. Nah, itu berarti kan kami yang ada di Provinsi Papua ini, dinas yang menangani lebih khusus. Kita ini tidak ada apa-apa, mereka yang lebih hebat, lalu nama langsung tiba di sana, tiba di sini. Ya, ini segera di dalam petunjuknya bahwa kewenangan ini diberikan penuh dari Menteri Desa dan PDTT, diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Yang kami jalankan ini tahapan ini. Nah, itulah yang buat, oh ya, kalian begitu, baik, silakan nama-nama ini dikeluarkan. Mereka yang baru masuk, baru daftar dengan baik ini, kami terima ini. Akhirnya nama yang kita keluarkan di 415 itu lepas dari yang teman-teman SPPDM. Nah, mereka tidak sadar kalau itu kenapa, mengapa
balik lagi datang aksi ke kami di sini kemarin. Tidak terima, saya tolak. Saya yang keluarkan itu semua. Lalu besoknya karena nama-nama tidak keluar, ini kronologis sebenarnya. Jadi jangan salahkan dinas DPMK. Harusnya mereka injak pemerintah Provinsi Papua di dinas DPMK ini. Mereka salah. Lalu disalahkan ke kami. Harus sadar dong, begitu. Nah, akhirnya mereka aksi demo ke kami. Saya berikan penjelasan. Saya bawa maaf begini dan ini siapa punya? Kalian punya dokumen ini sudah kirim ke Jakarta kan? Nanti di sana, nanti kasih SK. Saya ini hanya menerima mahasiswa saya. Ini kan 3.000 lebih, berapa orang yang sudah kirim? Kasarnya begitu, yang sudah kirim ke Jakarta ini, itu nanti Jakarta yang terima. Sesuai dengan versi mereka. Saya diberikan kewenangan. Kami ini diberikan kewenangan dari kementerian ke Provinsi Papua di Dinas Pemberdayaan ini. Kami terima yang ada dulu. Begitu, Pak. Nah, setelah itu 450 kita kasih keluar, 405 ini kita terima. Tahapan itu jalan, aksi lagi tambahan yang terjadi di Unjen Auditorium. Orang yang sama, mereka yang ex-PPDM, tapi orang yang berbeda. Di kantor ini beda, di sana orang yang beda, tetapi tetap mereka dari ex-PPDM. Itu bermasalah. Karena awal ini saya sampaikan, tolong sampaikan teman-teman di ex-PPDM yang lain. Nah, berita ini keluar, karena dasar suratnya saya kasih keluar karena ada surat ini, nama-nama ini, sehingga mereka pulang. Tidak sampaikan, yang lain penasaran, akhirnya palang lagi. Nah itu 400 ini yang ikut tes tertulis wawancara sampai dengan sekian, terakhir FGD. Nah sementara aksi juga tiba, terus karena tidak terima ini, yang punya dana membantu ke pemerintah Indonesia melalui APBN ini adalah IFAD. Nah IFAD inilah yang meminta sampaikan Pak Menteri atau Pak Dirjen, sampaikan ke Pak Kadis, tolong merekrut mereka lagi, harus setidaknya mereka harus ada, khususnya ex-PPDM. Akhirnya apa? Mereka ini mau masuk, nama pengumuman terakhir 135 mau keluar semua. Nama awalnya tidak keluar. Awal pengumuman. Sekarang nama-nama mereka ini terakhir ini baru pengumuman keluar. Itu apa yang terjadi? Loh, mereka ini nama tidak ada dari awal sampai sekarang. Kenapa baru muncul di sini? Orang baru ini dari mana? Kan belum tahu semua. Walaupun dia itu menganggap bahwa ex-PPDM. Tapi semua pencakar mereka belum tahu dia ini kok siapa jadi begitu. Ini kita sama-sama pencakir. Itu persoalan yang membuat saya ambil tengah bahwa mereka nama-nama teman-teman ex-PPDM tidak dulu dikeluarkan. Itu. Ini harus perlu mereka pahami. Nama-nama ex-PPDM yang setelah pengumuman administrasi 405 baru kita tambahkan untuk ikut kegiatan tahapan tes tertulis sampai dengan akhir FGD. Lalu pengumuman terakhir kita tidak bisa keluarkan juga, tetap masuk. Mereka memang ikut wawancara dengan tahapan itu jalan, tapi pengumuman ini tidak bisa keluar. Karena apa? Awal dari 3.000 sekian yang 400 masuk, mereka tidak ada nama di dalam. Kebijakan pusat meminta untuk kita lakukan rekrut itu ada tambahkan. Akhirnya kita tambahkan. Dan bahasa itu saya redaksi ini saya muat di dalam berita acara. Itu juga ada di koran. Itu yang saya bilang awal. Mereka mestinya paham bahwa di dalam berita acara itu poin kedua akan merekomendasikan petunjuk dari pusat. Nah itu isinya jelas poin 1, poin 2, poin 3. Jadi di situ yang bisa rekrut lolos dari 100 sekian, 135, yang lolos dari ini 111 yang lolos. Itu dari awal ya, tahapan 400 dan 400 itu yang lolos 111. Karena kebijakan itu datang kita tidak bisa menolak. Itu dari pusat sehingga 24 itu dia masuk. Jadi tidak bisa keluarkan nama lagi. Ini nama baru dari mana? Ini malah tambah repot, tambah ribut kayak kita. Kita muatkan di dalam berita acara. Sudah selesai. Nah itu kan kebijakan dan itu pemerintah. Kenapa harus mau kejar terus kalau sudah menyatakan kebijakan sudah dibaca dalam berita acara, maka mestinya mereka kalau mau, saya orang intelektual paham. Nah kalau masih lagi aksi, masih lagi ini kenapa ketidakpuasan itu ada, berarti bukan mereka, itu kita seolah-olah kembali ke daerah.
seolah-olah kita tidak berpendidikan. Nah, kalau suratnya dibaca kemudian oh jadi ini kebijakan pusat meminta pengamanan yang di luar pengumuman yang nama-nama 400, sehingga ya kekecewaan itu wajar saja, tapi penjelasan kita sudah selalu sampaikan. Tolong bacakan berita acara yang ada sebelahan dengan pengumuman. Itu ada, itu saja saya punya pikiran. Jadi solusi kami tidak bisa buat apa-apa kaitannya dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, itu hanya 135. Tetapi bersyukur besok kalau misalnya ada pimpinan-pimpinan pusat ini mereka datang, atau kita yang berangkat ke sana meminta untuk, karena pencakar ini terlalu banyak, pengangguran kita menjadi lebih padat, lebih banyak di Papua. Sehingga untuk mengurangi, itu solusi saya untuk mengurangi, itu P3MD harus kembalikan. Kan 2 program, P3MD tahun kemarin, tahun ini ditarik kembali ke pusat, karena kita ada di dalam ranahnya Otsus, sehingga P3MD itu dikembalikan. Nah kalau dikembalikan kita rekrut ulang, dan itu bisa menerima hanya orang asli Papua, sehingga dia tahu di daerahnya dia orang asli Papua, kita rekrut. Dan khusus untuk tekad kita akan usahakan solusinya itu akan meminta untuk penambahan kabupaten lagi. Nah, dengan adanya itu akan merekrut di program P3MD bisa menjadi 3.000 menjadi 4.000 sekian tuh ada kuota di Papua ini. Kemudian yang ada 135 apabila ditekad, apabila penambahan kabupaten, maka dari 135 kali 2 kan berarti sekitar 400-500 itu bisa rekrut juga. Nah, semacam itu. Sehingga dengan sendirinya kita rekrut mereka, berarti dengan sendirinya bahwa kita mengurangi pengangguran di Papua yang terlalu banyak di mata Indonesia. Nah, visi pikiran saya, kami di dinas ini itu, kalau program tekad, program P3MD, ini dua-duanya semua kita yang tangani, jalan sama-sama, maka solusi kita nanti akan mengurangi pengangguran adik-adik kita ini terlalu banyak, pendidikan selesai, pemerintah membiayai terlalu banyak, lalu di sini terhambur terlalu banyak. Nah kalau dengan adanya program ini, kalau dua-duanya ada di sini kita rekrut, saya pikir akan mengurangi penganggurannya. Di mata nasional bahwa di Papua itu banyak pengangguran, akan bisa hilang, bisa mengurangi dengan program ini. Nah contoh kemarin kita rekrut dari 135 peserta yang ada di dalam kuota ini, kita isi hanya 3 atau 2 orang. Nah itu sudah sangat luar biasa. Artinya di luar dari Papua ada 3 atau 4 orang begitu. Daripada 30 atau 20 orang yang kita isi dari yang lain, nah ini tidak berbeda. Kita karena ada di ranahnya orang ya, dinasnya penambahan orang asli Papua kan, jadi tetap kita jalani. Itu solusi atau menurut saya tidak apa-apa terhadap mereka, tapi saya sayang karena itulah bentuk keinginan mereka untuk mau kerja. Tetapi ya kuota yang sudah ditetapkan hanya itu, apa boleh buat, kita tidak bisa buat apa-apa. Ini program tekad dengan P3MD yang ada seperti itu Pak. Jadi kalau P3MD sudah, kalau tekad ini baru tahapan jalan. Jadi pesan saya para teman-teman, adik-adik semua yang sudah ada pencakar kemarin, itu jadi beban kami. Tapi yang tidak terima, ya, yang tidak masuk lolos di tekad ini, kita menunggu sama-sama, pasti ada waktu Tuhan yang nanti akan siapkan. Kita sama-sama akhirnya akan siapkan untuk kita bisa masuk di kali yang berikut. Saya pikir itu yang bisa saya dapat sampaikan.